Ya, setelah menuntut ilmu, kita ada kewajiban mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, kita ada kewajiban menyampaikan ilmu. Sampaikan kepada orang lain. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku, walaupun cuma satu ayat. Maksudnya ayat yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji betul. Walaupun kita cuma baru belajar satu ayat, Pak, dan ayat itu sudah kita pelajari betul, lalu kita amalkan, maka kewajiban kita menyampaikan ayat yang sudah kita pelajari tersebut kepada teman kita, handai taulan kita, istri kita, atau orang tua kita, kerabat kita, sampaikan. Cuma masalahnya yaitu, Mas, menyampaikan ilmu yang benar itu siap-siap dimusuhin. Ya enggak? Iya. Kalau antum cuma nyampaikan masalah akhlak, insya Allah nggak bakalan ada yang musuhin deh, bener. Iya. Karena kalau masalah akhlak semua orang sepakat, Pak. Kalau antum cuma bahas tentang masalah fikih, dikit yang musuhin, Pak. Tapi kalau antum sudah bicara tentang masalah akidah, tauhid, sunnah dan bid'ah, siap-siap disebut wahabi. Siap-siap disebut radikal. Iya. Memang berat. Kenapa para nabi mereka dimusuhi oleh kaumnya? Karena itu yang mereka sampaikan tauhid. Hai kaumku, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, tinggalkan apa yang diyakini oleh nenek-nenek moyang kalian tuh. Marah, nggak sedih ya, enak aja Tuhan saya nggak dianggap Tuhan. Berat memang, Pak, menyampaikan ilmu yang benar itu. Resikonya tadi apa? Dimusuhi orang. Makanya antum kalau nggak siap dimusuhin jangan berdakwah. Tapi kalau antum nggak menyampaikan ilmu, kena ancaman juga. Mendingan dimusuhin apa diancam azab api neraka ya, Mas ya? Ya mendingan dimusuhin lah, nggak apa-apa, daripada diazab dalam api neraka. Ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang menyampaikan risalah dan dia hanya takut kepada Allah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun di selain Allah. Ini berat, memang berat. Iya. Nah, ini Pak dakwah. Jadi menyampaikan ilmu itu, Pak, kewajiban semua yang menuntut ilmu. Sesuai dengan kapasitas ilmu masing-masing, dan menyampaikan ilmu tuh nggak harus di podium, Pak. Nggak harus ceramah kayak gini, nggak. Sekarang ada media sosial, antum punya media sosial, ada Twitter misalnya, ada Facebook misalnya. Daripada antum ngobrol di Facebook ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, sampaikan ilmu yang sudah antum pelajari dan kaji. Ya, alhamdulillah, walaupun cuma ada satu orang yang ngamalin, dapat pahala dari situ. Ya, biidznillah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman ya. Ini kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang keempat, kemudian beliau berkata, as-sabru 'alal adza fi. Sabar dalam menghadapi rintangan. Sabar dalam menghadapi gangguan. Saat kita menuntut ilmu harus sabar, Mas. Banyak orang yang nggak sabaran nuntut ilmu, pengen langsung mateng, pengen langsung ceramah kemana-mana, padahal ilmunya belum mateng.
akhirnya jadi dai karbitan. Ya, bahaya. Sabar dulu, biar matang dulu ilmu kita. Antum belajar bahasa Arab memang nggak butuh sabar, Mas. Belajar bahasa Arab nggak? Dikitnya sampai mana? Sorof udah sorof. Palalu. Insya Allah. Butuh sabar. Ya. Yang nggak sabaran biasanya sih mundur, teratur. Kalau belajar bahasa Arab kan biasanya yang ramainya pas awal doang ya. Pas lama mulai mengundurkan satu persatu dengan berbagai macam alasan. Tersisa berapa? 5 orang doang. 5 orang ini yang ternyata mereka gentleman semua, Pak. Yang lainnya ya bukan gentle, bukan jantan, Pak, itu bikang. Iya. Nah, ini saudaraku, menuntut ilmu butuh kesabaran, iya. Mengamalkan ilmu juga sangat butuh kepada apa? Kesabaran. Mendakwahkan ilmu pun juga butuh kepada apa? Kesabaran. Memang semua harus sabar. Makanya beliau mengatakan wasabru alal adza fi. Sabar menghadapi apa? Gangguan-gangguan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu hakikatnya menahan diri kita untuk senantiasa menaati Allah. Wa habsuha ala ma'an maksiatillah, dan menahan diri kita dari maksiat, jangan sampai memaksiati Allah. Wa habsuha anit tasakhut min aqdarillah, dan menahan diri jangan sampai kita ngambek terhadap takdir Allah yang enggak enak. Ya. Fa yahbasun nafsa anit tasakhut wa tadajjur wal malal. Maka ia berusaha untuk menahan dirinya dari rasa bosan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, karena terkadang bosan itu suka muncul, Pak. Ya. Bosan banget sih pelajarannya, tauhid lagi. Padahal tauhid itu yang paling urgent. Ya. Dibandingkan dengan fikih, baik fikih ibadah, fikih muamalah, pelajaran tauhid jauh lebih urgent, Pak. Pelajaran yang fikih betul urgent, tapi tauhid lebih urgent lagi. Karena kan kalau kita matinya di atas syirik, ngeri, Pak. Gak bisa masuk apa? Gak bisa masuk surga. Walaupun antum sudah menguasai bab-bab fikih. Ya. Saudara seiman, ya. Jadi memang kita harus sabar, Mas. Cari dunia juga harus sabar. Ya enggak? Cari dunia harus sabar enggak? Antum kerja cari duit harus sabar enggak? Sabar. Kalau kagak sabaran udah. Ya, antum harus masuk jam 7 setiap pagi, setiap hari masuk jam 7, pulang jam 5, jam 7 pulang jam 5. Lama-lama bosan. Akhirnya apa? Korupsi waktu. Harusnya masuk jam 7, masuknya jam 9. Harusnya pulangnya jam 5, pulangnya jam 2. Ya. Akhirnya apa? Penghasilannya sebagiannya jadi haram, Mas. Karena dia nggak berhak untuk mengambilnya. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar. Memang harus sabar, Pak, sabar. Memang sabar tuh mudah banget sih diucapin sih, Mas. Sabar ya. Tapi pas pelaksanaan prakteknya, aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya, susah, Pak. Karena kesabaran ini memang panas, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan sabar itu seperti apa? Sinar matahari. Sabru dhiya. Antum kalau di bawah matahari dijemur panas nggak, Pak? Panas itu. Tapi sinar matahari bermanfaat banget untuk kehidupan manusia.
Ya ini saudaraku sekalian. Jadi ini 4 kewajiban. Yang pertama apa tadi? Berilmu. Ilmu tentang apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam dengan apa? Dalil-dalilnya. Kewajiban kedua apa? Beramal, mengamalkan ilmu. Kewajiban yang ketiga apa? Mendakwahkan ilmu, menyampaikan. Yang keempat apa? Sabar di atas itu semuanya. Nah, sekarang mana dalil 4 kewajiban ini, Mas? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya itu firman Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang yang memiliki 4 sifat, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Loh, ilmunya mana? Di situ kan iman, amal, nggak ada ilmu di situ. Karena tidak mungkin kita beriman tanpa ilmu. Tidak mungkin kita beramal saleh tanpa ilmu. Orang kalau beriman, Pak, tapi tanpa ilmu, ilmannya bisa ngaco. Kayak orang musyrikin Quraisy ya. Orang musyrikin Quraisy itu beriman Allah ada. Beriman kalau yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Tapi mereka mempersekutukan Allah. Makanya Allah berfirman apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Ini akibatnya nih, beriman kepada Allah tapi nggak pakai ilmu. Orang musyrikin Pak Quraisy di zaman dulu beriman ada malaikat nggak? Ada. Tapi mereka mengatakan malaikat itu anak wanitanya Allah. Dari mana? Itu kan cuma nebak-nebak aja, nggak ada dalilnya. Ya. Akibat daripada beriman tapi nggak pakai ilmu. Maka kalau kita mau beriman dan iman kita mau lurus, ya, bener, soheh, wajib kita menuntut ilmu, mutlak sudah. Iya. Maka ini, akhi, jadi Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Artinya seluruh manusia pada asalnya merugi. Kecuali mereka yang memenuhi 4 syarat tadi. Yang beriman, beramal saleh. Dan ini pasti wajib membutuhkan ilmu. Tawasaw bil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Dakwah, menyampaikan ilmu. Dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Kata Syekh Utsaimin, kenapa Allah menyebutkan dulu tawasaw bil haq baru setelah itu tawasaw bis sabar, Mas? Bukan tawasaw bis sabar dulu baru tawasaw bil haq. Karena kata Syekh Utsaimin, karena al-haq itu sakil. Kata Syekh Ali Hasan ya, maaf. Kata Syekh Ali Hasan, karena kebenaran itu berat, membutuhkan kepada kesabaran. Ya. Nah ini jadi ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini dalilnya ya tentang kewajiban 4 perkara tadi. Qala Syafi'i, kemudian beliau membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Siapa sih Imam Syafi'i namanya? Ada yang tahu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun berapa beliau? 150 Hijriah. Ahsan. Meninggal tahun berapa beliau? 204. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Mungkin penting Mas, kenal ulama itu penting.
Jangan sampai kita ini lebih kenal bintang sepak bola daripada ulama. Kalau dikenal, ditanya Ruud Gullit, tahu Ruud Gullit. Marco van Basten kenal, ya. Ronaldo kenal. Messi kenal. Imam Bukhari, udah gelap. Gimana? Kita lebih kenal ya bintang-bintang kayak gituan daripada mengenal para ulama. Aib ya akhi. Berkata Imam Asy-Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujahnya atas makhluknya kecuali surat ini saja, tentu ini sudah cukup. Sini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan maksudnya apa? Muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hassi ala tamassuk bidinillahi wal bil iman wal amal salih wad da'wati ila Allah was sabri ala al adha ala dhalik. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Maksud Imam Syafi'i adalah bahwa surat ini sudah sangat mencukupi untuk menganjurkan kita berpegang teguh terhadap agama Islam ini dari sisi keimanan, amal soleh, dakwah, sabar. Bukan artinya maksud Imam Bukhari bahwa surat ini, Imam Syafi'i tadi ya, bahwa surat ini mencukupi seluruh syariat. Enggak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini, Mas. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.